Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada bukti baru di Bareskrim katanya begitu kan ya. Saat jadi wali kota, Jokowi itu alumnus ya STE bukan UGM. Nah, ini menjadi pertanyaan apakah benar ya seorang Jokowi itu alumnus STE bukan UGM begitu kan. Sehingga yang digembar-gemborkan sekarang ini kan alumnus UGM dan sebagainya begitu. Nah, dari Bareskrim Polri begitu kan ya, pemburu ijazah Jokowi itu menyerahkan bukti-bukti baru ya dari PDIP. Nah, ini menandakan ada sesuatu apa begitu. Ini akan rame lagi begitu kan ya soal data-data Jokowi begitu. nampaknya nampaknya Jokowi ini dianggap wah, ini secara administrasi apakah apa namanya salah, banyak banyak apa namanya banyak masalahnya, banyak problemnya begitu kan ya. Padahal seorang mantan presiden itu kan seharusnya kan menikmati hidup santai begitu kan. Nah, tapi kalau ada bukti-bukti baru yang akan dipertontonkan kepada publik, menandakan bahwa Jokowi kan tidak hidup tenang juga begitu. Banyak permasalahan-permasalahan itu. Nah, apakah ini akan terseret siapa partai-partai itu? Apakah yang lain juga terseret atau bagaimana? Ngeri bos ya. Ngeri karena soal publik hari ini coba kita lihat saja. Ya, publik melihat bahwa situasinya sudah Jokowi kan semakin sempit begitu kan. Situasinya begitu. Coba kita tonton dulu ya biar ada gambaran garis besarnya seperti apa. Ini ya yang disampaikan dalam beberapa jumpa persnya begitu kan. Coba kita tonton seperti ini. Saat wali kota Surakarta, Jokowi adalah alumnus STIE Surakarta, gitu. Ya. Dan tidak dikenal sebagai alumnus UGM. Hari ini, yaitu bahwa kita sudah masukkan bukti temuan-temuan dari Bonatua Silalahi, dari Bon Jowi, bahwa dokumen yang diajukan untuk persyaratan sebagai wali kota, calon gubernur, dan calon presiden, itu dokumen yang sebenarnya menurut aturan perundang-undangan sekaligus juga fakta-fakta di lapangan, termasuk juga fakta persidangan bahwa itu palsu. Itu temuan kita sekarang. Nah, temuannya ya dianggap bahwa ini palsu begitu kan. Nah, pembuktian sekarang Jokowi tinggal tunggu saja begitu kan di pengadilan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung pengadilan yang harus menjemput paksa Jokowi begitu kan ya untuk menunjukkan ijazahnya. Ini kan berbelit-belit sekarang ini. Nah, pencemaran ini justru kasus ini justru berbelok kepada pencemaran nama baik begitu kan kepada Jokowi. Nah, ini kan ada apa begitu kok pencemaran nama baik yang diproses dulu begitu walaupun ijazahnya belum dibuktikan, tapi ada fakta baru yang kemudian dipertanyakan begitu kan. Apakah benar bukti baru ya di Bareskrim ya saat menjadi wali kota Jokowi itu alumnus STE begitu kan ya bukan UGM. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Ini bakal rame lagi di situ, Bos ya, bakal rame lagi. Ya, setidaknya begitu kan ya. Sekarang coba kita lihat saja mantan-mantan presiden saja begitu kan ya. Seperti Bu Mega, seperti Pak SBY. Seperti yang lain begitu juga hidupnya tenang, santai begitu. Tidak ada permasalahan-permasalahan yang kemudian dianggap bahwa ijazahnya bermasalah lah, dokumennya bermasalah dan sebagainya begitu. Nah, ini merupakan ya kenapa Jokowi terlalu berambisi seperti itu begitu. Ada apa di balik ini semua? Orang kan pasti menanyakan itu. Nah, saya pribadi melihat bahwa apa yang kemudian menjadi tontonan di masyarakat hari ini begitu kan ya bisa saja apa namanya ya salah satunya menurut saya begitu Jokowi akan semakin terpojok begitu kan ya. Mau kemanapun pasti ditanya oleh masyarakat mana ijazahnya. Mau keliling Indonesia pun begitu ya pasti ditanya mana ijazah Jokowi ini. Apalagi kalau anak kecil ditanya begitu kan ya mana ijazahnya wi ya kira-kira seperti itu mana cek ya. Bagaimana tidak malu begitu kan datang misalnya begitu kan set ya di masyarakat ketemu dengan masyarakat Pak mana ijazahnya Pak.
Apakah tidak malu kalau sudah seperti itu begitu? Nah, ini yang kemudian yang diceritakan oleh orang-orang atau publik-publik itu. Sekarang ini sudah tahu bahwa ijazah Jokowi ini kemana. Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kita begitu kan ya. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Rizal Fadila ini dengan dengan yang lain, ini menandakan bahwa bukti-bukti itu karena semakin kuat begitu. Roy Suryo tambah asupan baru begitu. Coba kita tonton lagi. Bagian dari masyarakat yang mengadukan tentang dokumen yang diduga palsu, yaitu milik Joko Widodo, dan itu bukan warga negara biasa, walaupun statusnya sudah menjadi warga negara biasa, tapi yang bersangkutan adalah mantan Presiden Republik Indonesia, mantan Gubernur DKI, mantan Wali Kota Surakarta. Jadi pejabat publik yang tentu saja dokumennya perlu diketahui oleh publik, sehingga menjadi dokumen yang terbuka. Dan ini sudah diterima, surat tanda terima dari Barreskrim tentang surat dan lampirannya berupa bukti-bukti yang kami sampaikan. Adapun bukti tambahan pada hari ini, ya, tanggal 1 Juli 2026, itu ada 5. Jadi pada waktu tanggal 13 Mei yang lalu, kita melampirkan 6 bukti. Kemudian pada tanggal 4 Juni, itu 5 bukti. Wah, ini kan dari 6 bukti begitu menambah bertambah menjadi 5 bukti begitu kan. Artinya ada 11 bukti yang kemudian akan diperlihatkan di depan Jokowi. Ngeri bos ya. Karena salah satu yang menjadi indikator kekuatan dari kubu Roy Suryo dengan Rizal Fadila begitu kan ya. Karena ini berjalan sendiri-sendiri begitu. Walaupun berjalan sendiri-sendiri, tapi bukti itu disatukan. Bagaimana Roy Suryo punya penelitian, bagaimana Dr. Tifa punya penelitian, bagaimana Rizal Fadila, bagaimana Kurniawan begitu kan. Dia berdiri sendiri tapi dia punya bukti-bukti yang kuat begitu. Ya, apalagi soal sidang CLS dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa seorang Jokowi tidak bisa lagi berkutik begitu kan ya. Mau menunjukkan apa? Wong bukti-bukti itu sudah jelas di depan mata begitu. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah ini semuanya akan diproses? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita begitu ya. Kenapa? Karena Jokowi ya suruh datang di pengadilan dengan kasus-kasus besar tidak datang begitu kan? Apalagi soal kasus ijazahnya begitu tidak datang dan sebagainya. Banyak yang diseret-seret nama Jokowi itu. Ya nggak tahu lagi, itulah kalau orang punya jaringan yang kuat. Wallahu a'lam begitu kan, kita tidak tahu begitu mana yang bagus dan mana yang tidak begitu kan ya. Artinya mana yang jujur dan mana yang tidak ya, semuanya tergantung kembali kepada institusi itu sendiri. Kalau institusi benar-benar memproses, silakan begitu. Coba kita tonton lagi. Dan hari ini 5 bukti lagi, dan insya Allah akan terus sesuai dengan temuan investigasi. Sekarang sudah 16. Tim pemburu ijazah palsu ini. Jadi sekarang sudah 16. Diharapkan pihak Barreskrim itu sudah menindaklanjuti gitu pada pembuktian hari ini, melalui pembuktian hari ini. Karena seperti dahulu juga pada waktu pengaduan masyarakat yang pernah dilakukan, itu pada tahap-tahap ketiga ini yang kemudian ditindaklanjuti. Kita berharap tindak lanjut pun sekarang dilakukan oleh pihak Barreskrim dengan membuat surat perintah penyelidikan. Gitu. Jadi langsung surat perintah penyelidikan, sehingga semua bukti-bukti kita akan diuji, gitu kan. Keterangan-keterangan diminta. Kemudian dengan verifikasi lokasi dan seterusnya yang menjadi bagian kewenangan dari pihak Barreskrim. Nah, ini kan semakin gawat begitu kan ya. Ternyata pukulan telak dari Rizal Fadila ini menunjukkan Jokowi bisa ketar-ketir, ketakutan. Karena data-data dari 16 bukti ya di Barreskrim begitu ya, yang diserahkan ke Barreskrim ya, ini mendesak bahwa begitu kan ya, perintah penyelidikan. Perintah penyelidikan itu artinya apa? Artinya apa? Rekam jejak dari Jokowi menjadi wali kota Solo sampai menjadi seorang presiden. Kalau ini mendesak perintah penyelidikan Rizal Fadila ini, maka kemudian Jokowi tidak bisa berkutik apa-apa. Karena apa? Karena yang tahu dan mengurus ini semua kan pasti kan siapa? Kalau bukan Pratikno misalnya begitu kan?
ada yang kemudian menyebutkan Listio begitu, ada yang menyebutkan dari PDIP dan sebagainya begitu. Nah, siapa yang akan menyelidiki ini begitu? Kan perlu bukti-bukti yang kuat begitu kan untuk penyelidikan itu. Ya, kalau ini dilanjutkan, karena kita tahu bahwa proses kasus ini akan semakin terang benderang begitu kan. Bertubi-tubi begitu. Bagaimana nanti kalau persidangannya jadi 4? Ada Kurniawan, ada Roy Suryo, ada Dr. Tifa, ada Rizal Fadila begitu kan. Jokowi itu harus hadir di detik-detik di waktu-waktu ini begitu kan. Di kasus Roy Suryo, kan ini sama begitu persidangan, bukan jadi satu begitu kan. Beda-beda begitu. Akhirnya apa? Jokowi bisa saja tidak berkutik. Aduh, akan semakin menemukan fakta baru nanti begitu di persidangan ya. Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Rizal Fadila. Seperti ini. Ya, atau penyelidikan pada awalnya mengenai laporan atau pengaduan masyarakat ini. Dan ini menjadi perhatian publik. Ini adalah perhatian masyarakat dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kita tidak berharap kasus ini dibiarkan dengan begitu saja. Walaupun sudah ada pada bagian-bagian lain, tempat-tempat lain, itu juga melakukan hal yang serupa. Nah, itulah kata siapa? Kata Rizal Fadila begitu mengatakan bahwa kasus ini jangan dibiarkan ya. Jangan terus dibiarkan. Ya, karena apa? Karena ini merupakan keterbukaan bagi masyarakat Indonesia menanyakan pemimpin-pemimpin kita apakah pemimpin kita punya rekam jejak yang tidak baik atau bagaimana begitu kan. Ini yang kemudian disampaikan oleh Rizal Fadila. Saya kira dengan fakta yang baru begitu kan ya, dengan fakta yang baru dengan yang ada begitu ya sekarang ini, maka kemungkinan besar ya Jokowi akan harus hadir di persidangan nanti begitu, karena bukti-bukti itu akan semakin menguatkan. Bagaimana soal sidang CLS, bagaimana dengan fakta-fakta dari Dr. Taufik begitu kan ya, terus kemudian hasil dari penelitian dari si Bonatua begitu kan. Ini kan menandakan nanti begitu di persidangan akan dibuka kembali. Nah, Rizal Fadila ini mengungkapkan bahwa wah ini ada apa begitu kan, kalau toh pada hakikatnya dibuka di pengadilan, apakah Jokowi akan yang masuk penjara dulu atau siapa? Kita tonton lagi ya. Adapun 5 bukti yang kami sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, ini video ya, keterangan aktivis PDIP Beator Suryadi. Ya, sekaligus juga pernah jadi anggota KSP-nya di zaman Jokowi. Beator Suryadi mengenai saat wali kota Surakarta, Jokowi adalah alumnus STIE Surakarta, gitu. Ya. Dan tidak dikenal sebagai alumnus UGM. Itu penyampaiannya. Baru sewaktu gubernur dan presiden dikenal dan disebutkan sebagai alumnus UGM. Dan Beator menyebut tentang penggunaan ijazah milik Dumatno. Dumatno itu sepupunya Jokowi dan alumnus dari STIE Surakarta. Jadi ini yang pertama yang dijadikan sebagai bukti. Yang kedua, video keterangan aktivis Solo. Aktivis Solo, ya, aktivis Malari 74, ya, dan dikenal memang sangat memahami peta Solo, yaitu Lilik Suryolawu. Dan dia menyebut 2 tokoh diduga terlibat ijazah palsu Jokowi, yaitu Ketua KPUD Surakarta, Eko Sulistyo, dan Rektor UGM Pratikno. Hal ini terkait dengan gelar Dr. Andes Joko Widodo dan Insinyur Joko Widodo. Gitu. Saya kira disampaikan oleh Lilik Suryolawu ya, sebagai bukti yang kita masukkan ke Barreskrim. Tolong ini ditindaklanjuti. Nah, kan bukti-bukti itu akan semakin kuat begitu kan. Kok nampaknya semakin menarik ini. Kok nampaknya akan semakin menarik begitu. Ya, dengan fakta-fakta seperti ini, orang-orang bisa mengungkapkan begitu kan. Orang-orang bisa tahu begitu bahwa benar nggak apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Betor di situ begitu kan ya, bahwa seorang Jokowi itu lulusan alumnus STE begitu kan ya, bukan bukan UGM. Nah, ini menjadi perdebatan yang sangat luar biasa.
Dan saya nampaknya begitu heran begitu. Masa iya seorang Jokowi itu alumnus ITE begitu kan ya. Ini akan membuka fakta di persidangan nanti begitu kan. Wah, akan ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Saya masih mencari video-video di mana Betor yang mengatakan itu begitu kan. Coba kita tonton dulu karena saya punya videonya ya punya videonya di situ begitu kan bahwa Pak Betor Suryadi mengatakan bahwa ijazah Jokowi yang digunakan wali kota itu adalah STI ya Surakarta ya bukan UGM. Coba kita tonton. Saya baru dapat data ijazah yang dipakai Jokowi untuk maju ke wali kota itu adalah ijazahnya milik Dumatno, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Nah, selama Jokowi menjadi wali kota, dia tidak pernah menyatakan dia orang UGM. Dia tidak pernah sekalian. Dan UGM pun tidak pernah menyatakan itu alumninya yang menjadi wali kota. Enggak ada. Selama wali kota tahun, Solo. 10 tahun dia menjadi wali kota. Enggak ada sentuhan nama Jokowi. Anda bisa pastikan itu? Iya, saya pastikan. Ketika ditanya sama Mas Taufik, Eko menjawab, ya pakai Dr. Andes. Artinya memang pakai sarjananya yang punya Dumatno. STIE itu. STIE. Nah, mulai muncul nama UGM itu 2012 ketika mau menjadi gubernur. DKI. Nah, disitulah menjadi repot. Sekarang dipaksa-paksakan menjadi UGM. Padahal pada waktu 2005-2010 nggak ada nama UGM. Nah, itu memperkuat kita bahwa di situ ada peran-perannya kawan-kawan. 8 orang itu. Ada ini, ada itu. Widodo pernah hadir di sini. Nah, itulah yang diungkapkan video-video Pak Betor begitu kan ya. Sampai hari ini saya menyimpan begitu. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Ya, kita tunggu saja tindak lanjutnya ke depan begitu. Karena apa yang kemudian dipertontonkan begitu kan dengan bukti-bukti yang ada tadi menandakan bahwa Jokowi harus ijazah Jokowi harus benar-benar diselidiki dong begitu kan ya biar tidak menjadi spekulasi-spekulasi di masyarakat yang kemudian seolah-olah ya apakah ini ijazah asli atau tidak begitu karena banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya netizen justru melihat bahwa wah ini ada apa dengan Jokowi begitu kan mana ini ijazahnya ini kan pembuktian yang kemudian sekarang ini lagi rame begitu kan ya di berbagai media sosial begitu kan ya. Menurut dugaan gue pihak KPU pasti ya harus diteliti juga begitu, harus diperiksa juga maksudnya begitu kan ya. Inilah bukti-bukti yang ada. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah PDIP atau tidak? Karena PDIP sudah jelas mengatakan ini bukan soal saya juga jadi jadi korban pada akhirnya begitu. Kan itu logika kita begitu. Nah ini banyak sekali muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Wajar ya ada pro dan kontra begitu. Tapi kita tunggu saja karena ini akan saya cantumkan ya video full begitu kan ya karena ini biar nanti masyarakat bisa menonton begitu di di channel Khodari Podcast Rakyat. Itulah tadi begitu kan apa yang kemudian disampaikan oleh Rizal Fadilah ya. Nanti akan up lagi bukti-bukti yang baru begitu yang kemudian didapatkan oleh berbagai pihak terutama di Rizal Fadilah dengan kawan-kawan begitu kan akan kami up di channel Khodari Podcast Rakyat. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.